Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini masuk dalam daftar aman untuk digalbay. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu di bulan Oktober ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu video-video yang sempat dibagikan ke saya yang bertanya apakah ini benar Mbak? Benar ya Pak Purbaya buka pinjaman online dan saat ini sudah disalurkan ke beberapa bank-bank nasional yang mana dalam bank-bank ini ada kerjasama dengan beberapa pinjolnya. Nah ini dia informasinya buat kalian. Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana bersebutnya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Nah itu dia teman-teman ya, jadi itu semua hoax. Tidak ada konfirmasi dari Pak Purbaya dan Komdiji juga sudah mengeluarkan statement yang mengatakan ini semua hoax. Hati-hati sekali ya teman-teman ya, jangan mudah terpercaya dengan hal-hal yang sangat mudah kalian dapatkan, karena pasti orang akan memanfaatkan keinginan kalian dan memanfaatkan situasi terdesak dari diri kalian sendiri. Dan lagi-lagi ada video yang baru saja dibagikan, ada seorang laki-laki yang sedang live, dia meminta untuk diberikan gift 500.000 dan dia akan mengembalikannya sebanyak 30 juta dan banyak sekali korbannya ini rata-rata ibu-ibu. Dan yang lebih mirisnya ada ibu-ibu yang memanfaatkan momen ini untuk mengambil pinjol, yang mana maksudnya ini adalah agar nanti dia bisa melunaskan pinjol-pinjol yang lain ketika mendapatkan 30 juta dari steamer ini. Di Bank BNI kok? Boleh, silakan. Ya, 033. Ya, lanjut. 529 3393. Baik, Koko proseskan, semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Ya, atas nama Ipi Dayanti ya kok? Ya, betul. Sudah masuk Ibu ya, silakan langsung dicek ya. Itu dari Koko sebesar 30 juta ya. Terima kasih kok. Sama-sama. Semoga rezekinya lancar kok. Amin, 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 amin. Baik, lanjut lagi, siapa lagi teman? Banyak sekali ibu-ibu yang suka main TikTok, ibu-ibu yang butuh penghiburan. Mohon pikir panjang lagi, apalagi sampai kalian menggunakan pinjol ini bahaya sekali ya. Dan alhamdulillahnya ini sudah ditindaklanjuti dan akunnya juga sudah tutup. Jadi buat kalian ingat ke depan, tidak ada orang yang dengan begitu mudah membagikan uang secara cuma-cuma kecuali dia benar-benar sultan sekali ya. Dan itu pun diberikan kepada orang secara khusus, tidak melalui live atau pinjaman-pinjaman yang tidak jelas seperti ini. Jadi mohon untuk bijak, jadilah SDM yang berkualitas, jadilah orang yang tidak mudah terpercaya dengan apapun isu-isu yang mudah berkembang saat ini. Gitu teman-teman ya. Nah seperti halnya dengan yang baru-baru ini terjadi, ada di suatu daerah yaitu di Pulau Jawa, yang mana ternyata anak SMP ini sudah terkena pinjol. Bahkan dia malu untuk datang ke sekolahnya karena dia sudah mulai kecanduan judol dan akhirnya pinjolnya menumpuk. Nah berikut informasi ya teman-teman ya, seorang siswa sekolah menengah pertama di kejuruan Kokap Kabupaten Kulon Progo, daerah Jogja dilaporkan terjerat permainan judi online hingga berujung pada pinjol senilai 4 juta. Kasus ini membuat siswa tersebut takut enggan berangkat ke sekolah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menangani kasus tersebut melalui kerjasama dengan lintas instansi. Kemudian Nur menjelaskan kasus bermula dari kebiasaan siswa bermain game online yang kemudian berkembang menjadi judi online. Anak tersebut lalu meminjam pinjaman termasuk pada teman-temannya. Karena tidak mampu mengembalikan, utang pun menumpuk hingga mencapai 4 juta. Anaknya takut sekolah hingga tidak berangkat. Ini yang kami khawatirkan, jangan sampai anak ini putus sekolah. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan siswa itu tinggal bersama ibunya. Sementara sang ayah bekerja di Kalimantan, keluarga tersebut juga tergolong kurang mampu. Nah miris sekali teman-teman ya, masih SMP tapi sudah memiliki hutang sampai 4 juta dan itu pun dipinjol, dan bukan hanya dipinjol, terjadi juga kepada teman-temannya. Nah di sini
pihak instansi menyalahkan sekolahnya kenapa tidak sampai memantau, tetapi banyak orang yang mengatakan Nah, itu dia, ini teman-teman, bukan ya, saya kesalahan sangat-sangat dari miris sekali. sekolahnya, Sebenarnya ini tapi bukan lebih perlu kepada disalahkan kedua sekolahnya, orang tapi tuanya coba ataupun lihat lagi ibunya yang kembali mana lagi tidak di rumahnya. memberikan Saya yakin ini pengawasan pasti khusus ada kepada efek dari anaknya. orang tua yang mungkin tidak terlalu memperhatikan anaknya, memberikan kebebasan kepada anaknya, dan ujung-ujungnya anaknya salah jalan. Dan juga buat teman-teman ketahui semuanya, dari semua kasus yang ada ini, saya yakin ya banyak sebagian orang yang berusaha untuk gali lubang tutup lubang hanya gara-gara ketakutan yang mungkin saat ini dalam pikiran kalian, gimana nanti kalau DC-nya datang, gimana nanti kalau sebar data, gimana nanti kalau saya nggak bisa bayar. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang seperti itu emang manusiawi dan wajar, tetapi di balik semua ketakutan itu ada beberapa pinjol-pinjol yang tidak usah terlalu kalian pikirkan, karena kalau semakin kalian pikirkan, semakin kalian berusaha untuk membereskannya dengan waktu sesingkat-singkatnya dengan hasil yang super berantakan. Padahal yang bisa kalian tunda saat ini itu masih banyak sekali pinjol-pinjol yang memang masih aman untuk digalbay, mulai dari DC lapangannya dan tidak ada DC lapangannya. Nah, di sini saya coba untuk kelompokkan lagi, walaupun kelompok ini sudah mulai mengecil, untuk pinjol-pinjol yang aman digalbay tanpa DC lapangan, sekalipun teror masih ada, karena memang itulah resiko dari galbay, yaitu teror. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa. Yang pertama sekali, kalau seandainya kalian punya galbay di sini, coba untuk ini disisihkan dulu. Ya, itu adalah Indosako. Kemudian itu ada Pundi, isi cash, KTA Kilat. KTA Kilat ini sekarang lagi gencar teman-teman ya, lagi luar biasa. Banyak sekali DM-nya masuk ke saya hanya menanyakan tentang KTA Kilat. Saya yakin ini DC-nya lagi naik daun ya, lagi kejar-kejar target. Tapi sejauh ini KTA Kilat itu belum ada DC lapangan. Seandainya pun ada yang tidak tinggi DC lapangan, coba komen. Pasti kalian daerah kota-kota besar, dan itu pun DC-nya random karena pesanan dari pinjolnya. Yang menjalankan itu adalah DC freelance ataupun DC dari pihak ketiga yang dibayar khusus untuk menagih kalian. Ya, lanjut lagi itu ada Finplus, kemudian itu ada Pinjam Yuk, lanjut lagi Lumbung Dana, Pinjam Duit, lanjut lagi itu ada Uku, kemudian ada Modal, lanjut lagi Uang Mi, kemudian Pinjamin, Kredito, lanjut lagi Kredinesia, Akseleran, dan terakhir itu adalah Dana Cita. Nah, itu dia beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya masih aman untuk kalian sisihkan dulu. Nggak usah kalian pikirkan dulu, biarkan aja dulu ini. Karena kalau kalian selesaikan pun tidak akan pernah selesai, sekalipun kalian jual harta warisan keluarga kalian, ataupun sampai kalian harus menjual harta benda yang kalian miliki saat ini. Tidak akan pernah selesai. Dan lagi, buat yang bertanya, jadi bunganya gimana Mbak? Kita galbay tapi bunganya enggak. Sekarang saya tanya kepada kalian, kalian mau benar-benar keluar dari pinjol atau tidak? Kalau kalian benar-benar mau keluar dari pinjol, tidak mau lagi menggunakan pinjol, berarti kalian siap dengan bunga yang ada. Kalian siap dengan, saya berhenti dulu, terserah mau bunganya hancur-hancuran, mau bunganya setinggi-tingginya, saya biarkan dulu. Karena ada masanya bunga itu akan berhenti, yaitu pada saat bunga itu sudah mentok mencapai nilai pokok kalian. Seandainya 1 juta, dia mentok bunga 1 juta, dia akan berhenti dengan sendiri. Yang jalan itu adalah denda dan bunga admin. Nah, perlu teman-teman ketahui, denda dan bunga admin ini bisa sekali nanti dinego pada saat terakhir kita mau lunaskan selunas-lunasnya dalam 1 kali bayar. Kalaupun kalian tidak mau lagi, tunggu. Ada masanya nanti penghapusan, tapi itu lama ya. Cuma pada intinya di sini adalah ketika kalian melakukan galbay, diam tidak mau membayarkan ini, masih ada solusi-solusi yang mungkin tidak bisa kalian selesaikan dengan cepat, tapi solusi inilah yang terbaik yang bisa kalian lakukan saat ini. Ketimbang kalian harus terus-terusan memaksakan diri yang ujung-ujungnya tidak akan pernah selesai, keluarga terbengkalai, apalagi sampai harus mengorbankan ini itu yang mungkin masih bisa kalian selamatkan saat ini. Yang penting satu, kuatkan mental kalian, dekatkan diri kalian kepada Sang Pencipta, yakin dan fokus bahwa ini semua pasti akan selesai. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.